Aku berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tidak sah sholat tanpa wudu, tidak sah wudu tanpa niat, dan tidak sah niat tanpa ikhlas. Niat tempatnya di hati, bukan di lidah. Kemudian kita memakai siwak untuk membersihkan mulut jika memungkinkan. Bismillah. Disyariatkan mengucapkan bismillah di awal wudu, maka kita memulai wudu dengan ucapan bismillah. Kita mencuci kedua telapak tangan 3 kali, dimulai dari ujung jari hingga pergelangan telapak tangan. Kita mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali berturut-turut, dimulai dengan telapak tangan kanan. Kita cuci 3 kali, dilanjutkan telapak tangan kiri sebanyak 3 kali. Boleh pula mencuci telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, dan seterusnya, dengan memastikan air masuk di sela jari-jari kita. Kemudian kita lanjutkan pada kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur dilakukan dengan memasukkan air dan menggerak-gerakkannya dalam mulut, kemudian membuangnya. Sedangkan istinsyak dilakukan dengan menghirup air ke dalam hidung dengan tarikan nafas, kemudian mengeluarkannya menggunakan tangan kiri dengan disemprotkan. Disunahkan melakukan keduanya dengan kuat selagi kita tidak sedang puasa atau tidak khawatir akan menimbulkan mudarat. Kumur-kumur dan istinsyak memiliki 2 cara. Bersambung, yakni dilakukan dengan cara mengambil 1 cidukan air, lalu kita berkumur-kumur dengan separuhnya, kemudian beristinsyak dengan separuh yang lain. Kita melakukan hal itu 3 kali dengan 3 cidukan air. Terpisah, yaitu kita menghususkan untuk kumur-kumur 1 cidukan dan untuk istinsyak cidukan yang lain, yakni kita mengambil 1 cidukan air dan memasukkan semuanya ke dalam mulut, kemudian menggerak-gerakkannya, kemudian membuangnya. Selanjutnya kita mengambil cidukan kedua dan kita hirup ke dalam hidung, kemudian kita semprotkan dengan tangan kiri. Berikutnya, setelah kumur-kumur dan istinsyak adalah membasuh wajah. Batas panjang wajah adalah dari tempat biasanya tumbuh rambut kepala hingga ujung dagu, sedang batas lebarnya adalah antara 2 telinga. Juga wajib membasuh semua rambut yang ada di wajah seperti jenggot yang tipis, kumis, alis, bulu mata, dan anfaqah, yakni rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah. Membasuh wajah memiliki 2 cara. Pertama, kita mengambil air dengan kedua tangan. Kemudian kita menggunakannya untuk membasuh wajah dan tempat biasanya tumbuh rambut kepala hingga ujung dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jika jenggot lebat, disunahkan memasukkan air dari bawah rahang bawah dan menyelang-nyelinginya dengan air. Kita melakukan hal itu 3 kali. Ini yang sempurna, atau 2 kali, atau 1 kali, dan ini yang wajib. Kedua, kita mengambil air dengan tangan kanan saja, kemudian membasuhkannya pada wajah. Dan kita mencuci wajah dengan kedua tangan sekaligus, seperti di cara pertama. Kita lakukan hal tersebut 3 kali. Membasuh anggota-anggota wudhu secara berurutan adalah wajib dan melakukannya secara berkelanjutan di antara anggota-anggota tersebut juga wajib, yaitu kita tidak mendahulukan satu anggota di tempat anggota wudhu yang lain dan tidak menunda berpindah dari satu anggota ke anggota lain setelahnya. Setelah membasuh wajah, kita lanjutkan mencuci kedua tangan. Batas tangan yang wajib dicuci adalah dari ujung jari
hingga siku, disertai mencuci kedua siku. Kita mulai dengan mencuci tangan kanan dari ujung jari-jari. Kita menyelang-nyelingkan jari-jari dengan menautkan di antara dua telapak tangan. Kemudian kita ratakan air hingga siku. Kemudian kita pindah ke tangan kiri dan juga mencucinya dari jari-jari dengan menyelang-nyelingnya hingga siku. Kita lanjutkan mengusap kepala. Kita basahi kedua tangan dengan air yang baru. Kemudian kita letakkan kedua tangan yang telah dibasahi di bagian depan kepala dan kita usapkan hingga ke tengkuk. Kemudian kita usapkan kembali lagi ke tempat kita mulai. Tidak ada perbedaan tentang batas kepala antara orang yang botak dan orang yang memiliki rambut. Kemudian kita mengusap kedua telinga dengan sisa air yang kita gunakan untuk mengusap kepala. Kita lakukan hal itu 1 kali. Cara mengusap kedua telinga adalah kita memasukkan jari telunjuk ke liang telinga, lalu kita mengusapnya, dan kita mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Dengan demikian, kita telah mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Selanjutnya, kita pindah untuk mencuci kedua kaki. Batas kaki yang wajib dicuci adalah dari ujung jari kaki hingga kedua mata kaki, sehingga mencuci kedua tumit adalah wajib. Kita mulai dengan kaki kanan serta kita menyelang-nyelingkan di antara jari-jari kaki. Kita harus perhatikan supaya kedua tumit dan punggung telapak kaki juga tercuci. Kemudian kita mencuci kaki kiri seperti kita mencuci kaki kanan dengan tidak lupa menyelang-nyelingi jari-jarinya serta memastikan telah mencuci tumit secara keseluruhan dan air benar-benar sampai ke kedua mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah selesai wudhu, disunahkan membaca zikir dan berdoa, dan disunahkan agar menambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.